Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk adik-adik mahasiswa ekonomi Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang keempat berkaitan dengan pentingnya niat dalam penentuan status hukum dalam kegiatan ekonomi Islam. Perlu kita pahami bahwa memang niat itu menjadi salah satu aspek utama, aspek yang paling penting ketika kita melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan adanya niat akan ketahuan sebenarnya yang kita lakukan ini ingin kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu ingin mengarah ke kemaslahatan ataukah hanya sekadar untuk ingin melakukan manipulasi dalam kegiatan ekonomi. Contoh yang paling mungkin adalah ketika kita melaksanakan transaksi jual beli tetapi pada prakteknya kita mencoba untuk memanfaatkan situasi sehingga muncul tindakan yang akan merugikan banyak orang. Makanya kemudian dalam materi kaidah hukum ekonomi Islam kita wajib untuk mengerti tentang niat dan motivasi apa sih yang kemudian digunakan oleh para pelaku ekonomi itu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, ketika kita bicara tentang kegiatan ekonomi, tentu kita perlu untuk tahu dulu hadis ataupun Quran yang berbicara tentang niat. Salah satu yang paling utama atau yang sering kali disampaikan oleh ulama itu adalah eh, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, niatul mukmin khairum min amali. Artinya di sini niat seseorang mukmin itu lebih utama daripada amal yang dilakukan. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara niat yang pertama itu menunjukkan bahwa kita sudah punya maksud tertentu yang kemudian bisa dinilai oleh Allah apakah kita ini melaksanakan sesuatu dengan tujuan yang baik ataupun hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu yang buruk gitu. Nah, niat kalau kita sebagai mukmin tentu ketika kita melaksanakan niat, niat itu ketika niatnya baik maka Allah akan mencatat itu sebagai kebaikan dan akan memberikan pahala dari apa yang sudah kita niatkan. Tetapi kalau niat buruk, Allah akan menunda sampai hal buruk itu benar-benar kita lakukan. Selama niat buruk itu tidak dilakukan, maka Allah tetap tidak akan mencatat itu, tidak akan menganggap itu sebagai perilaku yang buruk bagi kita. Artinya di sini kita mempunyai kesempatan untuk merubah niat ketika niat itu buruk. Nah, ini yang kemudian sering kita gunakan dalam kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi kita itu dilaksanakan dengan lancar awalnya, kemudian tiba-tiba ada peluang untuk kita menipu orang lain misalkan. Kemudian kita niat, wah sudahlah kita ini harus melaksanakan seperti itu, padahal itu tidak boleh. Selama itu tidak dilakukan, tetapi meskipun sudah muncul niat, nah itu belum untuk dihitung sebagai tindakan yang apa ya istilahnya tindakan yang perlu dihitung untuk dihitung sebagai kemaksiatan belum selama niat itu belum dilaksanakan. Tetapi ketika kita meniatkan sesuatu yang baik meskipun itu tidak terrealisasi, itu tetap Allah akan menghitung itu sebagai sesuatu yang baik juga. Makanya kemudian kenapa Rasulullah itu pernah bersabda niatul mukminin khairum min amali. Karena memang niatnya umat muslim itu lebih utama daripada amal yang mereka laksanakan. Karena belum tentu siapa tahu amal itu tidak dilakukan, tetapi karena sudah niat baik, maka Allah akan menghitung itu sebagai kebaikan. Sehingga kemudian dikuatkan dengan banyak dikuatkan dengan hadis yang cukup populer gitu ya, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha au amraati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dari sini kita kemudian bisa memahami bahwa pentingnya niat itu bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat gitu ya. Dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Makanya kemudian siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul maka akan dibenarkan hijrahnya oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dari sini kemudian kita tahu bahwa ketika kita sudah meniatkan sesuatu dengan baik, maka kemudian ketika benar-benar terjadi maka itu akan dibenarkan oleh Allah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya dan barang siapa hijrahnya di dunia untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dipersunting maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkan itu saja.
Jadi kalau misalkan dari hadis ini, ketika kita sudah meniatkan kegiatan ekonomi kita adalah untuk ibadah, maka kita sudah dapat dua hal gitu ya. Penilaian secara ukhrawi dan juga penilaian secara duniawi. Kalau misalkan kita melaksanakan sesuatu itu hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi, maka ya yang kita dapat hanya itu. Nah, sehingga dari hadis ini kemudian mengajarkan kita bahwa ketika kita berkegiatan ekonomi tentu kita harus mencoba untuk mengoptimalkan aktivitas kita supaya nanti tetap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian kaidah hukum ekonomi Islam ini disusun atau dibuat itu pasti dengan niat-niat tertentu. Misalkan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, misalkan ketika keyakinan itu eh, tidak dapat digugurkan oleh keraguan gitu ya. Karena memang ketika kita sudah yakin ya sudah, niat kita sudah mantap gitu. Berarti kan ya tidak masalah kalau misalkan itu muncul keraguan-keraguan, tetapi kemudian kita yakinkan dengan beberapa pemahaman kita sehingga kita yakin melaksanakan hal tersebut. Kemudian ad-dararu yuzalu gitu misalkan ya, kemadharatan itu harus selalu ditinggalkan gitu ya. Kalau kita niatkan aktivitas kita untuk meninggalkan kemadharatan, tentu Allah akan memberikan pahala yang berlebih kepada kita meskipun itu dalam konteks kegiatan ekonomi. Sehingga niat kemudian motivasi yang kita canangkan dari awal itu akan menjadi penentu kita apakah kegiatan yang kita lakukan ini bisa menjadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah dan kemudian bisa membenarkan atas kegiatan ekonomi apa yang telah kita laksanakan. Itu berkaitan dengan gambaran umum materi kaidah hukum ekonomi Islam yang terkait dengan niat dan motivasi kita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tentu meskipun secara materi ini cukup ringan, tetapi secara penerapan itulah yang nanti menjadi tantangan. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan niat itu dengan baik, merealisasikan niat itu secara efektif, dan kemudian menjadikan niat itu benar-benar bermanfaat. Atau malah kemudian kita terjerumus ke dalam niat-niat yang awalnya baik, tapi kemudian berubah di tengah jalan. Itu yang kemudian perlu kita pertimbangkan sebagai eh, ahli di bidang ekonomi Islam. Kita perlu untuk meniatkan kegiatan ekonomi kita dengan baik. Kita perlu memahami bahwa motivasi kita melaksanakan kegiatan ekonomi adalah untuk kegiatan yang bermanfaat, sehingga pada akhirnya Allah akan memberikan ridho kepada kita, sehingga kegiatan ekonomi kita bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.